Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika baik, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian siap untuk memulai pelajaran pada pagi ini? Baiklah, jika siap, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membersihkan kelas terlebih dahulu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dengan kelas yang nyaman, bersih, maka kita akan juga belajarnya juga merasa nyaman di dalam kelas. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa saja? Baiklah, jika sebelumnya sudah dipelajari, apakah ada pertanyaan mengenai pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya? Baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Mari kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Pertama-tama, kita akan belajar materi PKN mengenai penerapan sila Pancasila yang pertama dan yang kedua. Di sini ada yang tahu bunyi Pancasila yang pertama? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan membacakan bunyi pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama Pancasila yaitu setiap warga negara bersikap berdasar sifat ketuhanan. Selanjutnya, contoh penerapan sila pertama di rumah dan di sekolah. Yang pertama, saling menghormati antar manusia. Yang kedua, tidak memaksa suatu agama pada orang lain. Yang ketiga, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Yang keempat, mengembangkan toleransi agama sejak dini. Dan yang kelima, membina kerukunan hidup antar manusia. Sila Pancasila yang kedua. Di sini apakah ada yang tahu bunyi Pancasila yang kedua? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan membacakan bunyi Pancasila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua Pancasila yaitu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama. Contoh penerapan sila kedua yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Yang kelima, membela kebenaran dan keadilan. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan mengenai penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke materi matematika.
Pada pembelajaran matematika, kita akan mempelajari mengenai perbandingan bilangan menggunakan kalimat dan perbandingan bilangan menggunakan simbol. Sebelumnya, apakah ada yang tahu simbol matematika itu seperti apa? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, yuk kita mengenal simbol dalam matematika. Simbol yang pertama yaitu sama dengan. Yang kedua, lebih dari. Dan yang ketiga, kurang dari. Diingat-ingat ya. Lihatlah pada papan tulis ada soal 8.4. Bagaimana Bu cara mengisi soalnya? Nah, cara mengisi soalnya yaitu kita memberi simbol di antara titik-titik tersebut, di antaranya angka 8 dan angka 4. Lebih banyak mana jumlahnya? Ya, tentu lebih banyak angka 8 daripada 4. Maka, kita simpan simbol lebih dari di antara titik-titik tersebut. Bagaimana Bu cara membacanya? Yaitu 8 lebih besar dari 4. Yang kedua, 10.22. Angka 10 dan angka 22, mana yang lebih kecil? Jawabannya lebih kecil angka 10. Maka kita simpan simbol kurang dari di antara titik-titik 10 dan 22. Maka bisa dibaca 10 kurang dari 22. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan mengenai materi matematika? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke materi bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia, kita akan mempelajari mengenai kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan yaitu kata-kata yang keluar dari seseorang untuk mengajak seseorang ketika lawan bicara kamu menggunakan kata mari atau yuk. Itu termasuk contoh kalimat ajakan. Kalimat ajakan ini sering digunakan seseorang dalam berkomunikasi. Misalnya, mari duduk di sini. Mari ikut saya. Itulah yang dimaksud dengan kalimat ajakan. Selanjutnya, silahkan kalian membuat kalimat ajakan kepada teman sebangkunya. Baiklah, jika sudah, apakah ada pertanyaan mengenai kalimat ajakan? Jika tidak, Ibu akan menjelaskan ke materi selanjutnya, yakni SPDP. Pada materi SPDP, kita akan mempelajari mengenai garis-garis. Lihatlah pada papan di samping. Ada garis lurus dan ada garis miring. Apakah kalian tahu perbedaannya antara garis lurus dan garis miring? Baiklah, jika sudah tahu, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Silahkan tebalkan garis putus-putus yang ada di samping. Jika sudah, apakah ada pertanyaan mengenai garis lurus dan garis miring? Jika tidak ada pertanyaan, materinya cukup sampai di sini saja ya. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah kalian ada pertanyaan mengenai materi-materi tersebut? Baiklah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai apa yang sudah dipelajari kita hari ini.
Yang pertama yaitu penerapan sila pertama. Jadi, penerapan sila pertama itu kita saling menghormati antar manusia dan tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Pada penerapan sila kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan suku agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Pada materi matematika, kita sudah mempelajari mengenai simbol. Jadi, kesimpulannya, simbol itu pada pelajaran matematika sangatlah banyak. Tapi yang kita ketahui pada pelajaran ini hanya ada simbol sama dengan, simbol kurang dari, dan simbol lebih dari. Pada materi bahasa Indonesia, kita sudah mempelajari mengenai kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan itu seperti kalian mengajak teman kalian untuk pergi ke kantin. Misalnya, nah, yuk kita pergi ke kantin. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat ajakan. Yang terakhir, kita sudah mempelajari mengenal garis lurus dan garis miring. Jadi, kesimpulannya, garis lurus itu garisnya tegak, garis miring itu garisnya lebih miring. Nah, itulah kesimpulan dari Ibu. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.